Pagi yang cerah untuk memulai hari penuh semangat bersama masyarakat Jailolo. Pagi ini saya akan mengikuti karnaval bentor atau becak motor khas Kota Banau dan sepeda hias mulai dari lapangan Sasadu di Desa Acango menuju lapangan Festival Teluk Jailolo di Desa Gufasa. Walau sempat diguyur hujan, tak menghentikan iring-iringan 200 becak motor yang dilepas oleh Ibu Menteri Yohana Yembise serta Bapak Bupati Danimisi yang ternyata juga turut dalam rombongan karnaval. Puluhan ribu orang berkumpul di lapangan Festival Teluk Jailolo menanti rombongan becak motor sambil menarikan jingle 3Ns. Ibu Menteri Yohana Yembise, Bupati Halmahera Barat Danimisi, dan segenap jajaran pemerintah daerah pun larut dalam suasana sukacita. Jingle 3N sangat menghipnotis saya nih pemirsa. Liriknya yang syarat dengan peringatan dan tariannya yang sangat mudah untuk diikuti membuat kampanye Stop Kekerasan ini sangat mudah dipahami bahkan sampai pada anak-anak. Siapa yang tak senang jika bisa menari begini? Setelah puas menari ala 3N, saya ingin menjumpai sosok inspiratif yang juga seorang penari. Saya akan menemui Mas Eko Supriyanto di markas tarinya bersama anak-anak Jailolo. Nah, Mas Eko ini adalah seorang penari berkelas internasional loh. Kalau tidak salah, dia adalah penari latar penyanyi Madonna dan kini mendedikasikan hidupnya untuk mendidik anak-anak di Jailolo. Keren ya? Mas Eko. Halo Mbak. Baik. Apa kabar? Baik, halo Mas. Eko, asistenku, ini Mas Ja. Untung ketemu di sini loh. Saya lagi jalan-jalan. Iya, semenjak acara seminar kemarin saya tuh pengen ketemu banget sama Mas Eko. Mas Eko ini kan merupakan salah satu tokoh inspiratif di Jailolo. Cerita sedikit dong Mas tentang Mas Eko gitu. Aku kesini tahun 2012 pertama kali. Ketika itu Pak Bupati dan Pemkab Halmar meminta saya untuk membuat acara Festival Teluk Jailolo. Oke. Dengan melibatkan waktu pertama itu 450 anak. 450 anak? Iya, dan dengan tentara dari Banau dan lain sebagainya. Tapi dari situ berlanjut sampai sekarang. Sampai sekarang. Dan itu sudah hampir 5 tahun ya. 5 tahun ini aku selalu setiap tahun garap tari untuk kolosalnya untuk Festival Teluk Jailolo ini di sini. Berarti Mas Eko khusus untuk kesenian gitu ya? Iya, khusus untuk tariannya. Udah berapa tarian Mas yang ditampilkan untuk Jailolo? Kalau untuk festival satu saja, namanya tarian Sasadu on the Sea. Sasadu karena rumah adat suku Sahu yang ada di tengah laut. Kalau karya kontemporer saya sudah membuat 2 karya. Yang pertama karya Krai Jailolo yang sudah tur di Asia, Eropa, Jepang, dan insya Allah tahun 2018 nanti Amerika. Judulnya Krai Jailolo dengan 7 anak-anak SMA dari Halmahera Barat, dari Jailolo. Wow, keren banget Mas. Tur dari mulai 2014 sampai 2017 kita masih ada planning lagi untuk jadwal tur. Untuk karya kedua, saya membuat karya dengan cewek-cewek setelah cowok-cowok. Yang pertama Krai Jailolo dengan cowok-cowok. Yang karya kedua ini dengan cewek-cewek. 5 orang anak-anak perempuan Jailolo yang umurnya 16, 17, 18 tahun. Anak-anak SMA dari Halmahera Barat. Kita latihan selama setahun ini, judulnya Bala-Bala. Artinya bangkit, perempuan yang bangkit dari bahasa Sahu. Terus karya ini akan premier pertama kali tanggal 5 dan 6 November nanti di Teater Salihara di Jakarta. Wah, saya mau nonton nih. Harus nonton. Setelah itu kita akan mulai jalan tur mulai Januari sampai September kita sudah full book. Ke Eropa, ke Australia, ke Jepang, dan ke Palestina juga kita, Taiwan juga. Oke, lagi pada ini saya mau ikutan ya. Saya mau ikutan deh ya. Saya mau gabung sama Mas Eko ya. Hari semakin gelap, tapi saya harus bertemu dengan Ibu Nona, seorang tokoh inspiratif ketiga di Jailolo. Bu Nona Taliawo ini adalah seorang aktivis anti kekerasan terhadap perempuan dan anak. Walau ia tidak lahir di Halmahera, ia mengabdikan dirinya untuk mengajar para perempuan dan anak di Halmahera Barat. Menariknya lagi, dia adalah ahli matematika.
Wah, keren ya. Halo Ibu Nona, Halo, sehat ya selamat Ibu ya? malam. Luar biasa. Nah, Ibu Nona ini seorang aktivis pemerhati anak dan perempuan. Ibu Nona, tanggapan Ibu Nona seperti apa sih terkait dengan program 3Ns? Apalagi kan Ibu Nona seorang aktivis nih ya kan, pemerhati anak dan perempuan. Itu seperti apa? Kami membuat satu rumah belajar, rumah pinter, Rumah baca rumah gitu ya? baca. Ada buat les matematika, les bahasa Inggris. Kebetulan saya adalah Mengajar? pemerhati matematika. Oh. Saya adalah pemerhati matematika. Jadi pikir ilmu yang saya punya, saya tidak punya uang gitu. Iya. Tapi saya punya ilmu, saya punya tenaga, waktu, hati untuk memberi kepada anak-anak Halmahera Barat. Antusiasme warga di sini seperti apa, Bu? Ya, memang awalnya yang pasti setiap kegiatan pasti ada pro kontranya. Iya, suka dukanya. Ada kadang orang pun tidak bisa terima apa yang saya lakukan Iya. gitu. Karena kegiatan apa sih? Apa yang mau dicari gitu. Tapi dengan hambatan, dengan tantangan saya bilang itu biasa. Untuk kita harus maju, kita harus tetap semangat. Yang penting saya tidak melakukan sesuatu yang membuat istilahnya saya membawa anak-anak ke hal yang buruk. Hal yang negatif gitu ya? Tapi saya punya tujuan murni ya, hanya untuk anak-anak Halmahera Barat supaya pintar ya. Dengan membuka sekolah pintar, rumah pintar, saya juga melihat bahwa ternyata anak-anak ada juga yang kami tidak suka belajar. Jadi kami menggali potensi mereka lewat sepak bola, lewat membuat batik, keterampilan, bahkan kami bisa kerja sama dengan Dinas Pertanian Halmahera Barat untuk membuat kebun di kebun-kebun kecil untuk bisa mereka sebenarnya potensi apa yang ada pada anak. Kita harus terus gali dan kita harus temukan. Ibu, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Dan itu tugas dan tujuannya mulia sekali. Semoga memang anak-anak Halmahera ini menjadi pintar. Dan balik lagi tadi, Ibu mengajak untuk hal yang positif, itu menghindari hal-hal negatif. Ini sangat menginspirasi sekali pemirsa, dan jangan kemana-mana karena setelah ini saya akan mengajak Anda ke rangkaian kegiatan Jelajah 3Ns. Jadi tetap di Jelajah 3Ns Jailolo. Puncak acara Jelajah 3Ns berubah menjadi doa bersama dan menyalakan lilin untuk korban musibah terbakarnya speedboat di Teluk Jailolo. Seluruh pengisi acara yang telah siap menghibur masyarakat Halmahera Barat menundukkan kepala berdoa khusyuk yang dipimpin oleh Ibu Menteri Yohana Yembise, Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani, dan Bupati Halmahera Barat Dani Misi. Di penghujung acara, Bupati Halmahera Barat Dani Misi menyampaikan dukungannya pada program 3N secara berkelanjutan dengan menandatangani kesepakatan Zero Violence. Ya pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Dani selaku Bupati Halmahera Barat. Bapak, saya ingin ngobrol-ngobrol sedikit. Pak disebutkan Bapak sudah menandatangani deklarasi Zero Violence di Halmahera Barat. Betul. Bisa ceritakan seperti apa sih Pak isi deklarasi tersebut? Isi deklarasi itu adalah pertama kita taat terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak. Yang kedua adalah mempersiapkan infrastruktur yang menyangkut dengan hak-hak anak perempuan dan terhadap akses ekonomi, kesamaan ekonomi dengan perempuan dan perdagangan perempuan itu sendiri. Iya. Kami sudah menyiapkan sekolah ramah anak. Kami sudah lakukan pembangunan puskesmas ramah anak. Saya sudah lakukan untuk bis gratis buat anak sekolah, speed gratis buat orang-orang yang akan berobat ke rujukan ke Ternate dan kota lain, dan tabungan gratis untuk anak sekolah sebanyak sekitar 3.500 tabungan yang sudah kita gulirkan untuk mendukung program 3N ini. Iya. Saya sudah mempersiapkan rumah terpadu untuk anak dan perempuan lagi dibangun untuk juga mendukung program ini. Jadi itu kesepakatan, ada 8 kesepakatan yang saya tanda tangani. Dan ini untuk sudah mendukung. disiapkan ya? Sudah, Dan sebagian sudah besar berproses? sudah berproses.
Semoga memang semua yang sudah Bapak siapkan untuk Jailolo dan Halmahera Barat, khusus semuanya warga, itu bisa terlaksana dengan baik, lancar semuanya Bapak, dan tidak ada lagi yang namanya kekerasan pada perempuan dan juga anak, tidak ada lagi perdagangan manusia, tidak ada lagi kesenjangan akses ekonomi pada perempuan. Semuanya adil ya Pak ya. Adil. Terima kasih Pak Dhani atas Terima kasih. waktunya sudah bisa ngobrol-ngobrol. Jailolo mengajarkan saya bagaimana kolaborasi masyarakat berbagai usia, tokoh, dan pemerintah daerah menjadikan program Triens ini sukses dijalankan dan berkelanjutan. Terima kasih Jailolo, perjalanan jelajah Triens ini tidak hanya sampai di sini. Tunggu jelajah Triens berikutnya ya, di Belitung dan Bandung. Sampai jumpa! Indonesia.